Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan mulai membuka ngaji kitab hadis. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah al-Bukhari, kitab hadis yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Bukhari. Diringkas oleh pengarangnya itu Ibnu Abi Jamrah, namanya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi kita mulai saja. Di sini juga dijelaskan nanti jumlah hadisnya ada berapa. Kalau Arba'in Nawawi kan 40 ditambah 2, 42. Nah kalau yang ini itu sekitar 200 lebih, bahkan hampir 300 hadis. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah dari kitab ini, muqaddimah prakata dari Syekh Ibni Abi Jamrah. Supaya kita tahu apa tujuan beliau menulis ini, motivasinya apa, itu dilihat dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata sapa Syekh rupane Abu Muhammad nyatane Abdullah bin Sa'id bin Abi Jamrah al-Azdi, kang bangsa Azdi nama sebuah suku kalau nggak salah, suku Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdu utawi segala puji likulillahi, hanya milik Allah, haqqa hamdihi kelawan sak temene sesungguhnya memuji Allah. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wassalatu utawi sholawat wassalamu dan salam iku ala sayyidina, semoga tetap tercurahkan kepada Gusti kita, junjungan kita, rupane Muhammadin Nabi Muhammad al-khiyarati, yang menjadi pilihan min khalqihi, dari makhluknya Allah. Nabi Muhammad adalah orang pilihan dari makhluknya Allah, yang Allah pilih untuk sebagai manusia terbaik, insanul kamil. Wa ala sahabatilan ing atase sahabat as-sadati, yang menjadi pemimpin, menjadi petinggi atau menjadi panutan, al-mukhtarina, yang pira-pira kang dipilih, al-mukhtarina kang atau pira-pira kang dipilih, yang terpilih, di suhbatihi, terpilih untuk apa? Di suhbatihi, maring menemani Kanjeng Nabi. Jadi sahabat yang memang orang-orang pilihan yang memang disiapkan oleh Allah untuk menemani Nabi, menemani hidupnya Nabi. Wa ba'du. Nah, biasa kalau ada pembukaan itu, entah kitab, entah pidato, itu biasanya ada amma ba'du, ada ba'dunya. Ada pendapat yang mengatakan ketika berpidato, alhamdulillah, suatu wassalam, terusnya dikasih amma ba'du atau ba'du, wa ba'du, itu sunnah. Wa ba'du, setelah membaca alhamdulillah, sholawat dan salam, falamma kana, maka ketika ada opo al hadis wa hifzuhu, dan menjaga hadis. Wa hifzuhu di sini kita maknai sebagai menjaga, karena bisa menghafal. Artinya menghafal itu kan untuk menjaga, jadi menjaga. Iku min aqrabil wasaili, di antara wasilah-wasilah paling dekat, wasilah itu di antara perantara jembatan terdekat, ilallahi, menuju maring Allah azza wa jalla. Bima, sebab perkara, bimuqtadul athari, kang tetep kelawan tuntutan atau arahan dari hadis. Fi zalika, ing dalam mengkono-mengkono, hifdzuhu, hadis wa hifdzuhu. Jadi karena memang ada hadis, ada asar yang mengatakan
Barang siapa yang menjaga hadis atau menghafalkan hadis 40 hadis kayak dalam pembukaan Arba'in Nawawi itu, jadi memang ada semacam arahan dari hadis. Nah, di antara hadis yang menyatakan kalau menjaga menghafalkan hadis dan mempelajari hadis, seluruhnya hadis itu termasuk jembatan atau wasilah terdekat pada Allah, atau mendekat, wasilah atau jembatan yang paling dekat menuju pada Allah. Di antaranya adalah faminha lan iku, faminha maka iku di antara asar itu piro-piro hadis. Jadi hadis, kita sedang mempelajari hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ada yang mengatakan murodif. Murodif itu sinonim dengan khobar. Hadis dan khobar menurut pendapat yang sahih itu murodif, bersinonim. Terus definisinya apa? Wa huwa ma udhifa lin nabi qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan aw hamman aw azman. Segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada nabi, baik perbuatan, dari segi perbuatan, dari segi ucapan, dari segi ketetapan, dari segi sifat, dari segi keinginan atau azm. Ada pendapat lain yang mengatakan hadis itu enggak hanya nabi, tapi sahabat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi dan juga kepada sahabat saja, itu hadis. Ada yang mengatakan itu. Ada lagi pendapat yang mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, kepada sahabat, dan kepada orang-orang setelah sahabat, yaitu tabi'in, itu adalah hadis. Itu pendapatnya. Jadi ada yang pendapat mengatakan hadis itu adalah qaulan atau segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saja. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi dan sahabat. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, hadis yang definisi semacam itu nanti istilahnya adalah ilmu hadis riwayat. Jadi ada dua, ilmu hadis riwayatun, dan ilmu hadis diroyatun. Nah, ilmu hadis yang kita pelajari dengan kitab Arba'in Nawawi, terus Ibnu Abi Jamroh, Bulughul Maram misalnya, atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang semacam itu adalah namanya ilmu hadis riwayah. Apa ilmu hadis ar-riwayah? Yaitu adalah ilmu yang mencakup penukilan, perpindahan hadis dari orang ke orang. Nah, qala hadatsana misalnya, atau an Abi Hurairah qala Rasulullah, itu namanya ilmu riwayat, pemindahan ucapan dari nabi dan seterusnya. Nah, berarti sasarannya apa? Objeknya adalah zatnya nabi, baik ucapan atau ketetapan atau perbuatannya nabi, itu adalah objek dari ilmu riwayat ini. Terus tujuan akhirnya apa? Apa yang didapat dari mempelajari ilmu riwayat ini? Tujuannya adalah, ya jelas, tujuan puncaknya adalah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Al-fawz bisa'adatid darain. Hidup bahagia, hidup beruntung di dunia dan akhirat, karena kita mengikuti sabda-sabda Nabi atau hadis-hadisnya Nabi. Ada lagi yang mengatakan tujuannya mempelajari ilmu riwayat itu adalah untuk menjaga dari kesalahan penukilan. Oh, kamu salah, seharusnya bukan dari an ini, bukan dari an Abdullah misalnya, tapi an Anas. Nah, itu kan, dengan mempelajari hal itu kita akan tahu kesalahan-kesalahan dalam masalah penukilan. Itu ilmu hadis riwayat. Nah, kalau ilmu hadis satunya lagi, ilmu hadis diroyah, atau yang biasa terkenal dengan mustalah hadis atau ilmu hadis, itu adalah ilmu yang mengetahui ahwal,
kondisi keadaan para perawi, orang yang meriwayatkan dan hadis yang diriwayatkan. Rawinya ini orangnya bagaimana, sering berbohong enggak, rawinya ini sifatnya pelupa enggak, terus yang diriwayatkan ini hadisnya ini bertentangan dengan ajaran Islam enggak. Nah, ilmu yang membahas tentang masalah itu, dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya wah hadis ini rawinya begini, wah hadis ini hadisnya doif, kurang kuat. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya rawinya ditolak, mardud. Akhirnya hadisnya ditolak, doif. Atau hadisnya diterima, qabul. Nah, jadi sasarannya, objeknya adalah, kalau ilmu diroyah adalah para rawi itu, orang-orang yang meriwayatkan. Saya meriwayatkan dari guru saya dari guru saya. Nah, yang diteliti itu adalah orang-orangnya. Dan hadisnya benar nggak? Bertentangan nggak? Itu sasarannya. Nah, terus tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengetahui mana hadis yang ditolak, mana hadis yang diterima. Kalau istilahnya lain adalah hadis sahih mana, hadis dhaif mana, hadis hasan mana, dan hadis-hadis yang lain. Jadi itu adalah ilmu diroyah atau mustalah hadis. Ya, ini sebentar saja. Hadis kan sebuah ilmu yang mulia, perkataan, perbuatan Nabi. Nah, apakah orang yang membaca hadis kayak kita ini sedang mempelajari hadis, membaca hadis, bahkan menghafalkan hadis, itu sama derajatnya, sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran? Sama enggak? Ada yang mengatakan sama saja. Tapi was-sahih war-rajih, yang paling unggul, pendapat yang paling unggul adalah tidak sama antara orang yang membaca hadis dan orang yang membaca Al-Quran. Tidak sama. Jadi tetap Al-Quran itu unggul daripada hadis. Nah, sudah dikatakan tadi, menjaga hadis dan merawat atau meriwayatkan hadis, mempelajari hadis, menghafal hadis, itu adalah wasilah, jembatan, perantara terdekat kepada Allah. Ini sesuai dengan arahan dari hadis juga. Ada hadis Nabi yang mengatakan semacam itu. Nah, diantaranya adalah faminha, maka ikut diantara athar, diantara hadis-hadis yang mengarah kepada, yang memberi arahan untuk menjaga hadis itu, qauluhu utawi sabdanya Nabi SAW, man adda ila ummati haditsan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falhul jannah. Nah, maknanya man utawi sapane wong, barang siapa iku ada mendatangkan, menyampaikan sapa man ila ummati maring umatku. Umat ini yang enggak harus satu kelas, satu kelompok, satu masyarakat. Satu orang saja itu juga termasuk umat. Saya menyampaikan kepada anak saya, misalnya. Saya mengatakan kepada orang tua saya, itu sudah termasuk umat. Jadi barang siapa yang menyampaikan hadis kepada umatku, hadisan ing hadis wahidan, yang satu, menyampaikan satu buah hadis kepada umatku, kata Nabi, yang mana hadis tersebut, yang mana menyampaikan hadis tersebut, yuqimu, yang menegakkan, sopoman bihi kelawan hadis, sunnatan ing kebaikan atau kebenaran, sunatan ing kebaikan atau kebenaran, au yaruddu, atau menolak, atau menolak sopaman bihi kelawan hadisan wahidan bid'atan ing perbuatan yang salah atau kesalahan atau perbuatan yang buruk. Maka falahu, maka iku keduiman, maka baginya al-jannatu utawi surga. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis kepada umatnya Nabi, ya, enggak harus semua orang, enggak harus orang banyak, satu orang cukup. Maka barang siapa yang menyampaikan satu buah hadis kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana dengan hadis tersebut
dia bisa menegakkan atau menunjukkan kebenaran atau menolak kepada bid'ah, segala sesuatu yang tidak dibenarkan, maka dia akan mendapatkan surga. Di antaranya lagi wa minha qauluhu wa mindalan iku setengah saking atau di antara athar, di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menjaga hadis atau menghafal hadis atau mempelajari hadis adalah qauluhu utawi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu ala ummati haditsan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Man utawi sapane iku hafidhu, menghafal atau menjaga sapa man, maksudnya ai nukila, ai nakola, jadi memindahkan. Barang siapa yang memindahkan, hafidh di sini adalah maknanya nakola, meskipun dia tidak hafal hadis. Misalnya kayak saya menukilkan hadis kepada santri, nah itu namanya menukil, meskipun saya enggak menghafal hadis. Man utai sapa niku iku hafidho, menukil, memindah sapa man, mentransfer sapa man ala ummati ngatasi umat ingsun hadisan ing hadis wahidan yang satu, mentransfer satu sebuah hadis. Hadisnya misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imratan yunkihuha aw imratin yunkihuha, terus ya fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, saya sampaikan satu buah hadis kepada salah seorang teman, maka ada ikulahu kedua man ajru ahadin opo ajru ahadin pahala satu wasab'ina dan 71 berarti, maka dia akan mendapatkan ganjaran 71 apane nabinya siddiqon, yang benar-benar nabi. Jadi ganjarannya sama dengan ganjaran 71 nabi. Nah, di bawahnya di keterangannya itu memang hadis ini meskipun dhaif ya, meskipun ini hadis dhaif, tapi karena ini merupakan bab masalah fadhailul a'mal, maka ya boleh kita amalkan. Jadi meskipun ini hadis dhaif, maka tapi boleh kita amalkan karena ini termasuk fadhailul a'mal. Terus wal atharu utawi hadis fi zalika ing dalam mongkono dalam masalah aqrabul wasail ilallah itu iku kasirotun, banyak sekali hadis-hadis yang semodel semacam tadi, yang sama seperti tadi, itu banyak. Waro'a itu dan memandang sapa ingsun, sapa kita, sapa saya alhimama ing pira-pira keinginan. Saya kok melihat keinginan qad surat hale teman-teman pendek apa himam an hifziha, dari menghafalkan atau menjaga ahadits atau asar. Jadi saya kok memandang kemauan atau keinginan dari umat Islam saat itu, dari para pelajar saat itu, untuk menjaga, untuk menghafal hadis itu sangat ya, keinginannya enggak jauh, enggak muluk-muluk, enggak mau menghafalkan hadis itu. Qad surat pendek. Jadi enggak punya cita-cita yang tinggi, saya mau hafal Sahih Bukhari, saya mau hafal Sahih Muslim, enggak ada. Nah, ma'akathrati kutubiha, padahal ma'akathrati kutubiha sertane besertaan banyaknya piro-piro kitab asar. Padahal kitab-kitab hadis itu sangat banyak, tapi kok keinginan untuk menghafalkannya, keinginan untuk menjaganya, keinginan untuk menghafalnya itu sangat rendah. Kenapa kok mereka jarang sekali ingin untuk menghafal hadis? Karena min ajli asani dia, karena
sanad atau piro-piro sanadnya ahadits. Karena mereka sudah jiper dulu melihat sanad hadis. Kalau kita melihat hadis di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan hadisnya dicantumin semua nama-nama orangnya, sanadnya. An ini qala hadatsana ini qala hadatsana ini qala hadatsana ini qala, itu nama-nama hadis. Terus sedangkan yang dihafal itu adalah ribuan hadis. Nah, itu mereka orang-orang itu saat itu, mungkin sekarang juga saat itu saja sudah sedikit sekali yang mau untuk menghafalkannya. Nah, akhirnya faro'a itu maka berpikiran sapa ingsun atau berpendapat sapa ingsun an akhudha ing membuat atau mengumpulkan sapa ingsun, mengumpulkan lalu menulis, maksudnya an akhudha ing mengumpulkan dan memilah sapa ingsun min ashahhi kutubihi, dari kitab-kitab hadis paling sahih, min ashahhi kutubihi, dari kitab-kitab hadis yang paling sahih, saya kumpulkan, saya jadikan, saya pilih kitaban ing menjadi sebuah kitab. Akhtasiru minhu ahaditsa bihasabil hayati ilaiha. Akhtasiru meringkas sapa ingsun minhu dari ashahhu kutubi itu ahaditsa ing pira-pira hadis bihasabil hajati, dengan sesuai kebutuhan, ilaiha maring ahadits. Jadi saya ringkas dari kitab yang paling sahih tersebut, beberapa hadis saja yang diambil dengan sesuai memandang kebutuhannya. Oh, ini kitab ini, hadis ini masuk, ini butuh nih, ini perlu ini. Wa akhtasiru asanidaha, wa akhtasiru dan meringkas sapa ingsun asanidaha ing pira-pira sanadnya hadis. Saya juga meringkas sanad-sanadnya. Jadi yang sanadnya tadinya panjang, hadatsana fulan qala hadatsana fulan, diringkas, hanya yang tersisa adalah ma'ada rawil hadis, yang selain rawi hadis. Rawi hadis itu adalah yang ujungnya yang bertemu dengan Nabi, sahabat. Itu tidak dibuang. Kenapa? Falabudda minhu, karena harus minhu saking zikrul rawi, menyebutkan rawi hadis itu perlu, harus. Akhirnya ya fayashulu, maka gampang apa hifzuha, menghafalkan ahadis itu. Karena sudah saya ringkas, saya potong sanad-sanadnya itu yang panjang itu, akhirnya gampang untuk menghafalkannya. Watak suruh, dan banyak opal faedah tu faedah fiha ing dalam hadis. Faedah pun juga akan banyak sekali diambil, insyaallah. Fawaqa lalu terbesit li kedua ingsun apa ayakuna, ada apa kitab iku kitab al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Ayakuna ada apa ashahul kutub. Lalu akhirnya di dalam di hati saya terbesit bahwasanya yang paling sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari. Ada kitab-kitab hadis yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Maksudnya begini, jadi setelah mungkin istikharah dulu ya, mungkin istikharah menentukan kitab mana nih yang perlu saya ringkas, lalu dipilihlah kitab Sahih Bukhari. Nah, kenapa kok memilihnya kitab Sahih Bukhari? Liqonihi, karena adanya kitab Al-Bukhari iku min as-sahihah, di antara paling sahih-sahihnya kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Dan selain itu walikonihi, dan karena adanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, iku karena ada sapa Imam Bukhari iku minas sholihina, termasuk orang-orang soleh. Selain itu posisi Imam Bukhari sendiri adalah orang soleh, termasuk orang-orang soleh. Selain itu wakana, dan ada sapa Imam Bukhari iku mujabad da'wati, orang yang diijabah, orang yang dikabulkan doanya. Jadi doanya itu mujarab atau mandi kalau bahasanya. Wada'a, dan beliau pula wada'a, dan mendoakan sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari mendoakan liqori'ihi, maring orang yang membaca kitab Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari sendiri itu mendoakan orang yang mempelajari, yang membaca kitabnya.
Jadi didoakan semoga orang yang membaca kitab ini begini. Nah, didoakan semacam itu. Waqad qala dan berkata kli kepadaku sapa man orang lakoituhu yang bertemu sapa ingsun ing man orang tersebut nyatane minal quddati dari termasuk atau setengah saking piro-piro kodi itu yang hakim agung lah. Hakim agung, saya berkata padaku orang yang termasuk golongan hakim agung. Hakim agung itu kodi tersebut allazina rupane kudot kanat kang ada iku lahum kedue allazina apa al ma'rifatu pengetahuan tentang hadis, memiliki ilmu yang mumpuni tentang hadis, warihlatu dan juga memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu, mengembara. Jadi Imam Ibn Abi Jamrah ini bertemu dengan seseorang yang termasuk kalangan kodi, kalangan hakim agung, yang ilmu dan pengalamannya itu tidak diragukan lagi. Nah, orang tersebut, misalnya si A, ini berkata pada Imam Ibn Abi Jamrah. Nah, si A sendiri itu mendapatkan riwayat, mendapatkan sebuah keterangan aman dari orang laqiya yang bertemu sopo si A tadi, man kodi kudot tadi bertemu mendapatkan dari orang yang dia temui berarti si B ini minasadati nyatanya dari para pimpinan al-maqarri yang sudah ditetapkan lahum kedua sadat bil fadli lawan keutamaan. Jadi Imam Ibnu Jamrah bertemu dengan si A, ngomong, kata si A, saya bertemu dengan si B. Nah, si B ini juga sama posisinya sebagai ulama besar. Nah, si B ini berkata kepada si A, kemudian si A berkata kepada Imam Ibnu Jamrah. Nah, perkataannya itu isinya adalah inna kitabahu, bahwasanya kitab Al-Bukhari atau Sahih Bukhari iku ma quri'a tidaklah dibaca apa kitabahu fi waqti syiddatin ing dalam waktu keresahan atau kesusahan illa furijat melainkan dihilangkan apa syiddah. Jadi keistimewaan, sebuah keistimewaan kitab Sahih Bukhari adalah ketika kitab tersebut dibaca dalam kondisi kesusahan, maka hilanglah kesusahan tersebut. Itu keistimewaan dari kitab Sahih Bukhari. Wala rokiba dan tidak dinaikkan opo bihi kitab Sahih Bukhari fi markabin ing dalam perahu faghorikot lalu tenggelam apa markab qotun sama sekali tidak. Jadi selagi ada kitab Sahih Bukhari di atasnya, perahu itu tidak akan tenggelam. Itu keistimewaannya lagi. Akhirnya faragib tu lalu demen sapa ingsun ma'a barokatil hadisi beserta berkahnya hadis fitil kal barokati dalam mengkono-mengkono kebaikan. Jadi kan setelah hadis-hadis tadi, kenapa kok Imam Ibn Abi Jamrah mengumpulkan atau menulis kitab ini? Karena ada hadis tadi man ada ala umati hadisan wahidan itu dan hadis-hadis yang lain. Nah, beserta dengan keistimewaan ini, kebaikan-kebaikan ini, maka Imam Ibn Abi Jamrah menjadi senang untuk termotivasi lagi untuk membuat atau mengumpulkan hadis-hadis Sahih Bukhari tersebut. Tujuan lainnya lima karena perkara fil qulubi kang tetep ing dalam pira-pira hati, karena ada sesuatu di hati. Di hatiku ini, kata Imam Abi Jamrah, apa itu? Minas sodai, nyatane karat, korosi. Artinya hatinya itu berkarat, hatinya itu kotor. Jadi banyak penyakit hatinya. Jadi ya semoga saja dengan mengumpulkan hadis-hadisnya Sahih Bukhari ini, hatinya menjadi bersih, tidak karatan lagi, tidak kotor lagi. Itu harapannya. Fala'allahu maka semoga menawa atau semoga saja hadis atau kitab bifadlillahi dengan anugerahnya Allah iku ayak syifa membuka apa kitab amma dari perkara pihak kan tetap ing dalam kulub. Semoga saja dengan adanya hadirnya kitab ini
bisa mengangkat, menghilangkan hal-hal yang meliputi hati, yaitu kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati itu. Selain itu, wa ayu farija, dan semoga saja menghilangkan sapa Allah syadidal ahwain, hawa nafsu yang sangat-sangat keras, allati tarokamat, yang bertumpuk-tumpuk apa ahwa alaiha ing atase qulub. Dan semoga Allah menghilangkan hawa nafsu yang ada di hati ini, yang sudah bertumpuk-tumpuk keinginan, kesenangan hawa nafsunya. Wala'ala bihamli tilkal ahadis, wala'ala, dan semoga saja bihamli tilkal ahadis, dengan menukil, dengan memindah, atau dengan yang mempelajari, mengajilah hadis-hadis al-jalilati yang mulia, atau yang mulia ini, yang agung ini, tu'fa, diselamatkan apa qulub minal gharqi, dari tenggelam, fi buhuril bid'ah, dalam lautan bid'ah, wal asami, dan piro-piro dosa. Semoga saja dengan saya menukil hadis dari Sahih Bukhari ini, hati saya diselamatkan dari tenggelam ke dalam lautan bid'ah dan lautan dosa. Jadi, itu harapan-harapan dari Imam Ibn Abi Jamrah. Falamma kamulat, maka ketika selesai apa ahadis, selesai di semua disortir, dipilih, diringkas, bihasa bima, dengan sekedar perkara wafaqo, yang memberikan pertolongan sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring ma, sesuai dengan apa yang Allah berikan pertolongan, saya mampunya segitu karena Allah memberikan taufiknya segitu. Faizan, maka ketika setelah kamulat, setelah selesai, hiya utawi ahadis iku salasumi'ati hadisin, berjumlah 300 hadis. Ternyata setelah selesai dihitung-hitung itu jumlahnya 300 hadis, ghairu bid'in, yang selain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 300 dikurangi, atau selain 3, selain 4, selain 5, selain 6, selain 7. Jadi kata bid'in itu adalah menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Ada yang mengatakan bid'in itu adalah 4 sampai 9. Berarti kan 300 hadis selain 3, berarti ada 297. Selain 4 ada 296. Ada selain 5 295, 294, 293, 292, 291. Jumlah hadisnya itu adalah, kalau enggak 291 ya 292, ya 293. Jadi enggak pasti. Enggak ada hitungan pasti. Pokoknya kira-kira segitu. Pokoknya 300 kurangnya itu kurang 3 atau kurang 9. Fakana, maka ada apa awaluha, permulaannya hadis iku kaifa kana, caranya ada apa badul wahyu, permulaan wahyu, li Rasulillahi, maring Rasulullah SAW. Nah, hadis yang pertama dalam kitab ini yang beliau kumpulkan itu dimulai dengan hadis cara permulaan diturunkannya wahyu pada Rasulullah. Hadisnya itu ada di situ. Nanti bagaimana wahyu pertama kali turun pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Kemudian wa akhiruha, dan akhirnya akhirnya kitab ini, hadis-hadis ini itu berupa hadis iku dukhula ahlil jannah, masuknya ahli surga, al jannata ing surga. Itu hadis tentang masuknya orang-orang ahli surga ke surga. Wa in amallahi, dan hadis tentang kenikmatan Allah alaihim, kepada ahlul jannah. Bidawami ridhohu, dengan ridho Allah yang selamanya, fiha ing dalam jannah. Itu hadis tentang masalah ahli surga, bagaimana mereka masuk, bagaimana mereka diberikan nikmat oleh Allah di dalam surga. Itu akhir dari kitab ini, akhir dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Abi Jamrah. Fasama itu lalu menamakan sapa ingsun ing kitab ini dinamakan oleh beliau, kita kan mengenalnya Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Nah, kitab aslinya itu adalah ini, bimuqtadha wad'ihi, sesuai dengan tujuan pembuatan kitab, saya namakan Jam'un Nihayah atau Jam'an Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah. Nama kitabnya adalah Jam'an Nihayah atau Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah.
Walam ufarriq dan tidak memisah-misah sapa ingsun bainaha antarane ahadis dari hadis 1, 2, 3, 4 sampai hadis ke 290 berapa itu tidak dipisah-pisah, langsung hadis ini selesai langsung hadis berikutnya, selesai langsung hadis berikutnya, tidak dipisah-pisah bitabwibin kelawan piro-piro bab atau kelawan pembaban. Enggak ada bab toharo, bab sholat, bab zuhud, atau bab zuhud, bab jihad, bab sholat atau bab saum, enggak ada. Langsung nomor 1 hadis selesai, nomor 2 selesai, lanjut nomor 3. Kenapa kok tidak dikasih bab? Rojaan karena mengharapkan ayutim mama ing menyempurnakan sapa Allah Gusti Allah limaring ingsun. Ya biarin itu nanti bagiannya Allah yang menyempurnakannya. Memang nggak sempurna, nggak dikasih bab, nggak sempurna, tapi biarkan Allah saja yang menyempurnakannya untukku. Walikul liman dan kedua atau maring setiap orang qura'ahu yang membaca sapa man ing kitab, dan juga menyempurnakan kepada orang yang membacanya. Allah memberikan ilham kepada orang membacanya, ini bab ini bab ini, ya silakan. Au sami'ahu atau orang yang mendengarkan au sami'ahu atau mendengarkan sapa man ing kitab. Jadi sama seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Jamroh juga mendoakan kepada pembacanya, kepada pendengarnya. Pembaca kitab ini dan pendengarnya itu didoakan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Abi Jamroh. Bad al khairi kelawan atau ing saja, ing permulaan yang baik bi ghayatihi kelawan pungkasan yang baik juga. Jadi awalnya baik, nanti akhirnya juga baik. Fanas alu maka memohon sopo kita Allah yang Gusti Allah al-Karimah, yang maha mulia, Rabbal Arsy, yang menjadi Tuhan atau yang menuhani Arsy, al-Azim yang agung, karena Arsy memang agung. Memang besar Arsy itu. Allah semoga memohon pada Allah ayyaj'alha ing menjadikan sapa Allah ing ahadis liqulubina maring pira-pira ati kita. Allah jadikan hadis-hadis itu untuk hati kita jalaan ingkang terang, supaya hati kita terang, cerah, tidak hitam, tidak kotor. Walidai dinina, dan Allah jadikan hadis-hadis tersebut lidai dinina maring penyakit agama kita. Orang-orang penyakit agama kan orang-orang yang enggak mengerti agama, orang-orang yang memang ingkar, orang-orang yang memang susah. Nah, itu penyakitnya. Nah, semoga dengan hadis-hadis itu, penyakit-penyakit agama semacam itu, hadis tersebut menjadi syifaan ing, menjadi obat bagi penyakit agama tersebut. Nah, mohon pada Allah semoga Allah menjadikannya sebagai obat. Tentunya bimanihi dengan anugerah Allah, la robba yang tidak ada Tuhan iku maujud siwahu yang selainnya Rob. Wa shollat, dan semoga memberikan sholawat sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Nabi Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, yang menjadi pamungkas atau penutup para nabi. Walhamdu tawi segala puji iku lillahi, tetap kedua Allah Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam. Nah, nanti untuk sedikit profil Imam Bukhari kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti ada sedikit profil dari Imam Bukhari di sini, di hasyiahnya ada. Nanti kita bacakan, kita ulas pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.